Hai, ketemu lagi bersama saya Asmila Rahmat dan kali ini kita akan membahas mengenai integrated marketing communication dan kita akan membahas secara singkat dan mudah dimengerti tentang apa sih itu integrated marketing communication yang kita bahasakan Indonesia sebagai komunikasi pemasaran terpadu. Sebelum kita masuk tentang konsep dari IMC atau integrated marketing communication, kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari pemasaran atau marketing, dimana kita bisa mendefinisikan marketing atau pemasaran itu sebagai suatu proses atau suatu aktivitas untuk meng-creating atau menciptakan, mengkomunikasikan, mentransfer, mendelivering, and exchanging. Jadi untuk membuat perubahan yang mana kita bisa memberikan suatu yang impact besar terhadap produk kita, seperti itu. Dan that have value for customer. Jadi kita punya nilai yang mana promosi itu kita sebarluaskan kepada customer kita, kepada konsumen kita, pada klien kita. Dan berbicara mengenai integrated marketing communication, kita juga tidak lepas dari yang namanya komunikasi. Kita tahu bahwa komunikasi itu merupakan suatu kegiatan to act to instead of transmitting. Jadi suatu kegiatan untuk berinteraksi dengan orang lain, yang mana kita bisa menggunakan bentuk dari verbal ataupun non-verbal. Dan proses dari informasi itu sendiri adalah untuk merubah antara individu through a common system of the symbolic. Dan itu bisa untuk merubah behavior kita atau kebiasaan kita sendiri. Dan ketika kita membahas mengenai IMC, itu juga tidak lepas dari yang namanya marketing communication, di mana marketing communication itu adalah suatu proses tentang produk informasi atau informasi produk yang mana itu ditransmisikan kepada target audience. Nah, di dalam marketing communication itu kita bisa menjabarkan bahwa yang paling poin penting adalah produk, informasi, dan target audience. Itu adalah 3 poin penting yang kita harus pahami jika kita membahas mengenai marketing communication. Dan berbicara main object atau pusat dan fokus dari marketing sendiri, itu kita bisa tahu bahwa dari target audiens yang akan kita tuju, itu kita harus bisa menginformasikan, reminding atau mengingatkan, dan untuk persuading atau mengajak audiens yang tujuan kita, target audiens tersebut. Nah, kita akan bahas satu persatu dari main objective dari marketing communication itu sendiri. Yang pertama adalah informing. Informing sendiri kita bisa mengartikannya sebagai menginformasikan, dan menginformasikan sendiri itu berkaitan tentang produk kita, lalu menjelaskan tentang produk kita, tentang kegunaannya seperti apa, lalu kita juga harus bisa menguasai semua hal tentang produk kita. Lalu untuk yang objek yang kedua yaitu adalah reminding atau mengingatkan, produk sales growth fase. Jadi ada yang namanya competitive positioning, lalu juga kita harus ingat bahwa pertumbuhan produk itu seperti apa, kita juga harus mengingatkan gitu. Lalu ada yang terakhir dari main objective terkait dengan target audience, itu adalah persuading atau mengajak orang lain untuk mengetahui tentang produk kita gitu. Produk di mana ini produk di sini sudah pada tahap mature, dewasa, sudah tahap pada sudah settle, sudah oke banget, orang sudah tahu. Jadi kita tinggal mengajak dan kita lebih pada banyak untuk mempromosikan seperti itu. Jadi kita harus bisa membuat konsumen itu memiliki memori yang baik untuk sudah kenal tentang produk kita. Nah, itu lebih pada ke persuading. Setelah kita tahu main objektif dari marketing communication, yang mana itu ada informing, lalu reminding, dan persuading. Dan saat ini konsep tentang marketing communication mengalami evolusi, yang mengalami perubahan, lebih tepatnya seperti itu. Yang dulunya berbicara mengenai
MS Marketing and Product Oriented Concept di tahun 1950. Akan tapi saat ini evolusi dari konsep dari marketing communication itu ada pada marketnya, pasar, media dan komunikasi dan konsumennya gitu. Nah, lebih tepatnya lagi kita bisa memfokuskan marketing communication ini pada konsumen, pada database marketingnya, lalu pada interaktif communication-nya bagaimana, dan sampai pada pengukuran hasilnya gitu. Apakah promosi yang kita lakukan itu sudah tepat atau belum? Dan saya ingatkan kembali bahwa fokus dari marketing communication itu ada pada konsumen, media dan communication, serta market. Nah, lalu apa sih yang dikatakan sebagai integrated marketing communication? Integrated marketing communication adalah suatu proses rancangan yang mana didesain untuk kita bisa menerima konsepan dari customer or prospect. Lalu kita proses planning for a product, service, dan juga berkaitan dengan semua tentang produk brand kita seperti itu. Yang mana seluruh promosinya itu terintegrated dari awal sampai akhir. Dan di AMC sendiri atau Integrated Marketing Communication itu kita juga harus tahu nih tentang kebiasaan penggunaan media dari customer kita atau konsumen kita atau audiens kita, dan mereka condong lebih pada penggunaan yang seperti apa dan kebiasaan yang bagaimana. Lalu kita juga harus mengenal audience knowledge, pengetahuan dari audiens kita, dan ketika percaya dengan produk yang akan kita bangun seperti itu. Juga kita juga harus menggunakan coordinate media plan yang mana itu akan terhubung langsung secara spesifik tentang target yang akan kita tuju. K is a single coordinate message and image trust. Nah, itu adalah kunci sukses dari sebuah EMC, dari suatu produk. Kuncinya adalah kita bisa mengkoordinatkan message kita bisa mengintegrasikan pesan kita terkait dengan promosi. Jadi pesan yang kita sampaikan itu harus related, harus sama dari awal sampai akhir. Jangan sampai kita plan, jangan sampai kita berbicara A, lalu berbicara B, lalu berbicara C. Lalu selanjutnya kita bisa juga menggunakan image trust atau yang namanya kejujuran dari suatu citra gitu. Jadi kita menyampaikan produk kita itu secara apa adanya dan tidak dibuat-buat dan tidak menggunakan sesuatu yang viral yang mana itu bisa merusak citra dari produk kita itu sendiri. EMC sangat lekat dengan yang namanya sinergi dari berbagai pihak, sinergi dari berbagai media sosial, yang mana ketika kita mempromosikan dengan menggunakan EMC, kita harus tahu promosi tersebut akan menjadi sinergi atau tidak gitu. Dan balance antara push and pull strategi yang akan lalu improve company ability, atau yang mana kita bisa harus punya improvisasi antara kebiasaan dari perusahaan to reach to right customer. Lalu kita bisa melihatnya menggunakan dari pesan-pesan yang disampaikan seperti itu. Jadi intinya adalah EMC itu lebih pada ke bagaimana kita mempromosikan suatu merek kita itu dengan menggunakan media komunikasi yang seperti apa, lalu pesan yang disampaikan bagaimana, lalu pasarnya seperti apa, audiensnya bagaimana, dan itu harus terintegrasi dari awal sampai akhir seperti itu. Dan harus ada sinergi. Jadi pesan yang disampaikan pun juga dari awal sampai akhir promosi itu harus sama. Dalam artian sama tidak berarti sama persis, akan tapi ada kesinambungan seperti itu. Kita tidak boleh pelintan, lebih tepatnya ketika kita menggunakan EMC sebagai bentuk strategi untuk mempromosikan produk kita. Integrated Marketing Communication sendiri punya planning program ya, yang mana itu terstruktur sekali. Yang pertama adalah kita harus bisa mereview dari
rencana pemasaran kita gitu. Setelah kita mempunyai rencana pemasaran kita harus bisa menganalisis of promotional program, situation, dan selanjutnya kita harus juga bisa menganalisis proses dari komunikasinya itu sendiri gitu. Dari analisis program promosinya tadi dan proses komunikasinya itu tadi, kita bisa menentukan budget yang akan kita gunakan, yaitu adalah budget determination gitu. Budgetnya itu untuk apa aja sih? Itu nanti dilihat dari analisis promosi dan analisis komunikasi proses. Dari budget yang sudah kita tentukan, kita bisa meng-creating EMC program. Dan EMC program di sini kita bisa menggunakan yang namanya bauran promosi. Kita bisa menggunakan advertising, bisa kita menggunakan direct marketing, online marketing, sales promotion, lalu menggunakan marketing PR, lalu bisa menggunakan yang namanya personal selling. Nah, dari develop EMC program itu kita bisa langsung mengimplementasikan pada produk kita, dan dari produk itu perlu ada yang monitor dan evaluasi dari penggunaan EMC program tersebut. Jadi ketika kita sudah melakukan implementasi, melakukan segala hal terkait dengan produk dengan menggunakan EMC program, itu kita juga tidak bisa lepas yang namanya dari evaluasi. Dari evaluasi ini akan memunculkan review marketing plan lainnya yang akan bisa kita gunakan untuk di kemudian hari gitu. Dan itu prosesnya harus akan berulang seperti itu. Dan kalau misalkan kita tidak bisa atau melewati satu poin saja, dan itu akan merusak ini plan yang sudah kita gunakan gitu. Akan tetapi seorang pemasar pun juga harus bisa punya second option, plan A, plan B, plan C, dan sampai pada plan Z mungkin. Dan itu tidak kita harus persiapkan ketika kita membuat suatu marketing plan dengan menggunakan EMC program. Nah, itu tadi adalah pengenalan tentang konsep integrated marketing communication, yang mana kita bisa pelajari lebih banyak lagi terkait dengan integrated marketing communication dengan banyak mengupdate informasi-informasi, baik itu melalui buku ataupun melalui dengan internet. Nah, sampai sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye.